Halo guys, saya di sini di Legend Veteran Republik Indonesia yang ada di Jalan Mejen Sungkono dekat Ciputa Work di daerah Surabaya. Kan nama saya dulu kami saya dari kas utama juga pertama itu hari pertama tadi ya jadi kerjaan ya Pak mungkin masih sana depan depan iya Perkenalkan nama saya dari Muslim. Saya juga dari Universitas Kalteng. saya Dongastra sama dari Bukan? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad dari Ketua dari Universitas Pertama. Perkenalkan nama saya Fakri Putra Pratama, saya dari Universitas Pertama juga. Perkenalkan nama saya Christopher dari Universitas Utama asal Surabaya. Perkenalkan nama saya Pak Prasetyo dari Universitas Utama asal Surabaya. Nama saya Suryadi, pangkat saya Mayor Purnawirawan. Dinas saya dulu di Armet dulu senjata bantuan kalau perang, tempatnya di tengah. Selamat Ya. siang Bapak, kami Ya. dari Universitas Kaltama. Kami di sini memiliki tugas untuk mewawancarai veteran. Ya, Ya, saya ingin mempertanyakan soal kata. Jawaban-jawaban yang didengar untuk generasi anak-anak muda di Indonesia ya. Saya memberikan soal bagaimana Anda melihat peran generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan. saya jawab realita ya. Ya baik. Realita saya jawab gini, karena apa? Saya tiap bulan itu memberikan sosialisasi jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45 itu mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Rata-rata anak-anak muda ini mungkin Anda ini tidak sebaik bagian dari itu, karena kebanyakan sekarang melupakan sejarah. Betul apa enggak? Iya. Karena apa? Karena sejarah itu adalah langkah kita ke depan untuk lebih maju. Mengingat sejarah, kita tidak akan mengulangi kesalahan baik pribadi maupun negara, kepentingan negara. Itu yang perlu. Nah, sekarang enggak, sekarang sejarah kan diputar balik ya. Sejarah dari sekolah enggak ada, kita enggak akan ke sekolah. Kalau dulu namanya sekolah itu ujian SD itu, kita kasih peta buta. Peta buta ini kota mana ujian itu keluar. Kalau sekarang nggak tahu, kalau nggak pakai Mbah Google ini. Kalau Mbah Google kan titik jalan Pariatan nomor atau Universitas Utama jalan lagi nomor sekian, tekan udah keluar. Kalau dulu nggak ada itu peta buta itu. Sekarang kan zaman-zaman nggak kenal peta buta. Maka sekolah zaman dulu kan, zaman dulu itu untuk mencerdaskan kita, ingatan kita. Tapi kan enggak, kita kan tinggal ingatnya ada ini Mbak Google. Pokoknya bank permata itu mana dekat, oh di situ. Nah, dulu digoleki ya. Itu salah satu anggapan saya pribadi ya. Anak-anak muda sekarang kurang mempelajari hal sejarah bangsa ini. Bahkan mungkin jangan-jangan sejarah keluarganya juga lupa. Ya, neneknya siapa, terus bapak siapa, ibu siapa, mungkin sudah lupa. Ya, mungkin ya. Ini kalau kita nggak digali mulai sekarang, tidak tahu ke depan bagaimana negara ini ya, terserah sampai ya. Mau enak, mau nggak enak, ya terserah sampai ya. Karena sampai mahasiswa itu adalah kekuatan yang tidak dibanggakan oleh bangsa dan negara. Kalau mahasiswanya sudah terpengaruh budaya bangsa lain, kemudian kebudayaan yang masuk kita yang budaya kita tinggal, ya kalau anak tinggal hancurnya gimana? Perekat kesatuan hilang. Ya, itu salah satu. Ya. Masih Baik, Pak. banyak diceritakan. Iya baik, jawaban yang menarik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pengalaman Bapak bertemu dengan pahlawan atau tokoh penting lainnya selama perjuangan kemerdekaan? Kalau gini ya, untuk
kalau bertemu tatap muka dengan pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain, itu bapak-bapak dulu tuh selalu menanamkan jiwa semangat nilai-nilai 45 itu pasti harus. Karena apa? Nilai 45 itu berjuang tanpa pamrih, ya. Tanpa pamrih. Kalau sekarang, mohon maaf, apalagi sekarang tahun politik, ya. Ini aku tak kayak ini. Dulu nggak ada. Percaya diri sendiri itu harus pegang, ya. Saya kekuatan diri sendiri itu apa? Kita tidak membutuhkan dorongan dari orang lain untuk apa, berjuang itu kan. Kekuatan diri dan bukan. Kalau enggak, kekuatan diri nggak dibangun. Handle gede, disuruh tugas perang, ditembak kanan kiri, wambik dan lagi, ya. Itu kalau kita diri, otomatis kekuatan kita sudah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Itu kalau perasaan saya pada saat ketemu bapak-bapak pejuang kemerdekaan pada waktu dinas. Meskipun tidak dinas, bapak-bapak kita dulu ngalami perang, ya. Bapak-bapak kita ngalami perang, gimana susahnya orang perang dengan penjajah, ya. Sudah kerja roti, sudah kerja remisan, dibuang sana, dibuang sini. Akhirnya negara kita ya baru 78 tahun udah kayak begini, ya. Nggak tahu bisa merasakan pun enggak. Mau kuliah susahnya juga dengan mati, ya. Apalagi setelah kuliah dapat pekerjaan kalau nggak ada, ya. Kalau nggak punya koneksi susah. Saya di ponakan-ponakan saya di Indonesia banyak yang luaran tunnel, tapi ya itu untuk cari pegawai negeri itu susah. Ini bukan saya kapan semester 1 cucu saya sudah keluar, bukan enggak, niat tekad itu kalau murni pada Allah sekarang kita tentunya akan apa diberikan ya istilah kenyataan. Tapi kalau kita juga niatnya egleng-egleng, mohon maaf, mungkin karena saya pernah di mana sekretaris di Yayasan Umer, ya, mahasiswa itu ada yang apa niat kuliah, ada yang enggak. Bayar kuliahnya enggak dibayarkan. Lah mau ujian baru bingung bayar, ya. Bayar tuh ya enggak tahu kan caranya gimana, ya. Sampai yayasan tuh ini cerita aja, ya, nggak percaya tanda gini, sampai dia nunggu kamu mau bayar berapa, nanti bayar sekian dulu, nanti setelah lulus bisa kamu tak tahan baru nanti bayarnya apa, mau bayar baru sejajar. Sampai kayak gitu, saking kepinginnya anak-anak itu bisa mandiri. Ini gambaran sampean supaya lebih banyak pemikiran ke depan itu bagaimana susahnya kita hidup di Indonesia, ya. Petani juga susah, pupuk mahal, bibit mahal, setelah panen harganya jatuh. Ya. Akhirnya sekitar kali ini tanahnya habis, jual. Ini jangan ya masalah para pejuang dulu memberikan apa istilahnya tuntunan kepada generasi lulusnya seperti itu. Kita dipercaya bagi diri, percaya kepada kekuatan Allah SWT bahwa segala itu meningkat semuanya, ya. Jalan pun. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa hambatan terbesar yang Bapak hadapi selama perjuangan kemerdekaan? Kalau perjuangan kemerdekaan itu secara keseluruhan itu tidak ada. Karena apa? Masyarakat Indonesia pada saat itu tujuannya satu, merdeka atau mati. Ya. Kalau merdeka ya kita merdeka, kalau nggak merdeka kita mati. Daripada tidak merdeka tapi dijajah orang, akhirnya tertindas selama 35 tahun, 50 tahun ditambah 3 tahun span, ya. Sehingga dengan semuanya para pejuang, utamanya yang dikeluarkan oleh Tomo di Surabaya 10 November itu dan 45, lebih baik mati daripada tidak merdeka.
merdeka atau mati, hanya itu. Makanya tidak susah untuk mengerahkan seluruh bangsa Indonesia pada saat itu Surabaya tidak ada kesukaran. Untung di Surabaya pada saat itu ada kendaraan senjata dari Jepang itu masih punya senjata. Kalau enggak ya bambu runcing. Seperti di Kediri dan Tulungagung Pacitan banyak bambu runcing yang digunakan. Bayangkan bambu runcing itu bambu yang di apa? Enggak tahu di runcing. Itu adalah karena niat dan tekad, karena lillahi ta'ala akhirnya berani. Dan dia maaf, kucing bukan diberatkan, kucing kita yang buat para kiai, ya. Dan itu idunya mandi orang dulu. Kalau sekarang idunya bangga juga. Kalau dulu, orang didoni yang mau ya. Jadi yang percaya pun enggak, ya. Karena buyut saya itu kalau anak cucunya itu minta burung foto, dulu kan burung foto kan banyak. Orang dulu kan minat, kalau nyusul orang laki berempat sama. Itu susulnya di buntir gini, burung terbang di atas dilempar kena. Itulah orang-orang yang percayanya takutnya kepada Allah SWT betul-betul jadi simbol. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan. Bagaimana Anda memandang peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Kalau perang kemerdekaan ya, perang kemerdekaan itu banyak ibu-ibu atau wanita-wanita pada saat itu, entah itu sebagai pemangku senjata, entah itu sebagai kesehatan, entah itu sebagai orang masak atau membantu yang lain, ini sangat besar. Sekarang di Jawa Timur itu wanita perang kemerdekaan itu masih ada sekitar 170 orang, kurang lebih ya. Supaya yang meninggal tidak dilaporkan kita nggak tahu, ya. Karena veteran seluruh Jawa Timur tiap bulan itu laporan ke sini itu. Kalau bulan ini, Desember ini, Surabaya Tok yang meninggal itu 13 orang. Kemudian bulan November kemarin 12 orang. Jadi Surabaya Tok yang meninggal 35. Itu perang apa? Yang usianya mulai 93 tahun sampai kemarin yang terakhir Pak Kempang itu 83 tahun. Jadi untuk wanita veteran itu di Surabaya itu masih ada sekitar 13. Itu wanitanya ada di Wonosobo itu 1 orang, alamatnya enggak lupa saya. Kemudian di Jombang itu ada 2, itu umurnya 96 dengan 94 tahun, wanita semua. Kan kalau sekarang wanita untuk veteran itu yang banyak adalah veteran pembina ya, itu di Impora di antara barat itu banyak karena sukarelawan banyak yang wanita. Penerjun pertama saya waktu itu masih kenal, yaitu namanya Elina. Kalau sekarang masih ada beberapa di Surawati banyak yang kesusulan ini di Barat. Jadi baik pria maupun wanita yang bergabung dalam TNI maupun tidak bergabung dalam TNI banyak. Sekarang di Jawa Timur itu ada sekitar 100. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat perkembangan militer Indonesia setelah kemerdekaan? Kalau saya kan masuk tentara pas Timur meletus ya. Kalau perkembangan militer itu perkembangan pesat itu mulai mulai pertambahan ada militer itu mulai tahun 52 sampai sekarang itu masih istilahnya membentuk prajurit baru baik AD, AL maupun AU.
mulai dari tingkatan prajurit rendah, angkat pada sampai Letnan 2, sampai baik dari Sepang maupun angkatan AAU, AL dan AT. Itu ada prajurit, ada perkembangan untuk itu mulai dibentuk tahun 62 sampai sekarang masih memproduksi atau membentuk prajurit baru mulai tingkat tamtama sampai perwira. Kemudian tingkat senjataan ini perlu diketahui pada saat saya perang ke Timor itu senjatanya itu baru yang ada itu impor dari Jerman, yaitu Geren sama SP 123 itu bikinan sendiri. Kalau kalau Geren itu memang bagus, tapi tidak untuk rentetan, hanya sekali flare gitu. Isinya hanya 5. Kalau 5 tidak, kita kedisian dididik ya bisa lewat. Kemudian SP itu bisa rentetan, isinya 20 butir, bisa rentetan, masih otomatis. Kemudian tapi pada saat itu kualitas cukup baik, nembak habis 20 peluru larasnya juga panas enak sama kompensator itu. Kalau enggak itu hidungnya itu lepas, itu kendalanya. Tapi sekarang sudah ada di Indonesia sendiri tidak mengimpor senjata dari luar negeri, kita bikin sendiri, baik senjata senapan serbu maupun senapan maupun tank dan lain sebagainya kita bikin sendiri. Tidak. Sampai Anoa itu sudah diekspor ke luar negeri, Thailand, kemudian Malaysia itu sudah pesan tank ke tempat kita. Untuk kemajuan yang kita ini, dan memang pesawat ya nggak tahu karena persoalan apa nggak tahu. Sebenarnya Indonesia sudah bikin bisa pesawat waktu Pak Habibie, tapi karena nggak tahu bisa kurang percaya terhadap bangsa sendiri sehingga macet. Pada saat itu pesawat buatan kita banyak yang membeli. Baik Bapak, ini pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai patriotisme dan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat saat ini? Waduh, kalau bilang itu mungkin adik-adik merasakan sendiri ya. Gimana kalau mungkin adik-adik ditantang atau adik ada kerja bakti, keluar enggak? Keluar. Ya, keluar. Temen lah. Kita sekali biasanya. Iya, itu kan apa? Istilahnya adik-adik tidak merasakan diri. Gimana susahnya untuk mengajak gotong royong kerjasama untuk membangun lingkungan sendiri, ya. Apakah itu kerja bakti, apa itu mencat pagar. Saya di kampung tuh kalau datang, kalau lingkungan sendiri, yang lain mana ya. Ini bisa saya rasakan sendiri ya. Saya nggak ada lain jawab. Kenyataan memang demikian. Kebetulannya terhadap patriotisme itu kurang. Latihannya sendiri mungkin semangat, tapi latihan kebanyakan orang. Aku oleh ini. Itu yang bisa ya. Iya baik. Itu pertanyaan selanjutnya Bapak. Apa harapan Bapak terhadap masa depan Indonesia mengingat pengalaman sejarah perjuangan Bapak? Kalau harapan saya, karena walaupun bagaimana saya Pak Slamet gitu pernah ngalamin perang, ikut perang bukan dengan bangsa sendiri, dengan perang dengan negara lain ya. Itu kalau kita sudah perang capek-capek kayak gitu, istilahnya toh nyawa ngerti toh nyawa bodoh nyawa ya. Kalau kita lepas akhirnya tidak konsentrasi, hilang nyawa, hilang ya. Baik itu mencari minum, mencari makan, karena makan tidak seperti kanan, makan kiri tidak. Bantuan makan itu kadang-kadang bisa sampai, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang
lepas direbut di jalan oleh musuh. Makanya harapan kita sebagai bangsa negara mengingat sejarah negara kita dan sejarah negara kita negara besar, kaya raya, ya, yang sumber daya alamnya melebihi dari negara-negara lain. Ya, boleh dikatakan negara Indonesia adalah surga yang di dunia. Sembarang ada. Ya. Bayangkan tanah digaruk-garuk, diayak sedikit keluar emas. Ya, bagaimana rumahnya Banyuwangi, ya, di Papua sana. Bekasnya keruane orang Amerika, Freeport, itu di keruk sedikit tanah udah keluar emas, ya. Belum di mana itu Sulawesi, itu sangat besar, ya. Kalimantan yang sekarang belum ditempati. Itu banyak. Kenapa orang-orang Cina kok lari ke sana? Banyak tambang-tambangnya batu bara, emas dan sebagainya. Dan ini tinggal sampean yang memperjuang. Katanya kemarin apa? Calon wakil presiden apa? Yang orang muda itu lah. MD. Kalau negara mau transparan, mengelola tambang dengan benar, orang Indonesia itu mulai baru lahir sampai yang tua itu tiap bulan bisa mendapatkan 20 juta. Dan sekarang boleh 1 juta setengah orang. Ya. Karena antara apa? Mahfud MD kan sudah pengalaman. Bilang begitu kan macam bohong. Nah, itu harus jadi apa? Ajuan Anda semuanya untuk apa benar seperti itu, ya. Karena apa? Janjiannya apa? Kalau kita melihat mendengar itu, ya, harusnya pengelolaan tambang-tambang itu masuk ke negara sekian, dan enggak sekian. Jadi akhirnya negara kita jadi negara hukum. Itu harapan kita, yang mudah-mudahan anak-anak bangsa ini bisa mengembangkan sejarah yang ada, tidak melupakan sejarah, tidak melupakan budaya bangsa Indonesia, sehingga Indonesia sebagai negara kesatuan ini betul-betul pelaksana yang Bhinneka Tunggal Ika ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita suku, bangsa, agama kita tetap bersatu. Mudah-mudahan pemerintah ke depan itu bisa menjalankan penutus kemerdekaan itu, karena Undang-Undang Dasar 1945 berlaku, Pancasila juga berlaku. Nah, sekarang kalau kita tanya Pancasila ke anak-anak SD, SMP, lagi apa? Ya. Zaman ngalamin kok enggak? Pernah ngalamin juga. Ini apa? Lagu Indonesia Raya apa enggak? Tapi kalian bisa enggak? Saya enggak mau, nanti kalau salah izin aja. Kalau veteran insya Allah masih baca apa, ya. Ya, itu harapan-harapan dari para apa, ya. Karena namanya veteran itu adalah pelaku sejarah yang betul-betul ikut berperan melawan negara asing. Kalau anak-anak sekarang, anak muda mengaku-ngaku saja, sebagai ya namanya pahlawan itu, pahlawan veteran ya tentara yang berbekas pejuang, bukan veteran sepak bola, bukan kalau veteran ya. Gitu. Terus saya jelaskan di sini, nanti mungkin nggak ada transisi. Veteran di Indonesia ini terdiri dari veteran kemerdekaan Republik Indonesia itu yang berjuang mulai tahun 45 sampai 49. Jadi orang sepuh-sepuh semuanya. Veteran perjuangan tadi berjuang kapan sampai kapan? Nanti ingat, nanti ngomong gini nanti. Tahun berapa veteran berjuang? 45 sampai 49. Terus 49 sampai sekarang itu terdiri dari
veteran pembela itu Trikora, Dikora, dan Seroja. Kalau Trikora berjuangnya kawasan berjuangnya di Papua atau Irian Barat. Ya. Kemudian kalau Dikora itu di Kalimantan. Kalimantan itu dengan Malaysia. Pernah dengar Ganyang Malaysia? Enggak? Itu namanya Dikora. Kalau Seroja di Timur Timur. Timur Timur itu mulai tanggal 5 Mei sampai 17 April 1979. Kemudian yang keempat adalah veteran perdamaian. Veteran perdamaian itu yang berjuang di bawah bendera PBB di perdamaian. Saat ini banyak yang dikirim ke Lebanon dan bekerja dengan Israel. Itu namanya veteran ya. Jadi veteran itu ada sebelah-sebelahnya, ada kurun waktu berjuangnya, itu namanya lain-lain ya. Kalau perdamaian tetap namanya perdamaian di bawah bendera PBB. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kenangan khusus atau cerita inspiratif yang ingin Bapak bagikan kepada generasi muda? Memang harapannya harapan atau cita-cita atau keinginan dari para generasi muda, utamanya adik-adik ini yang diharapkan punya wawasan tinggi, wawasan luas ya, masalah kebangsaan ini. Itu dan satu dalam lingkungan keluarga, cintailah ayah ibu di rumah. Jangan sampai membantah apa yang dikatakan ibu dan bapak, utamanya yang benar. Kalau yang salah tentunya ya harus diam tapi tidak dilaksanakan, tapi yang benar sesuai tuntutan harus dilaksanakan. Karena itu Allah juga itunya kita yakini. Saya mohon maaf, waktu mau tugas ke timur itu namanya minta doa restu ibu, itu udah gak bisa itu. Bilalah di sana namanya kedoaan mortir itu nggak meledak. Padahal kapal waktu bersandar sini kena ininya, kenapa? Kena ujungnya, nggak meledak. Tapi yang kena di atas pendingin itu malah meledak, itu dia nggak kena. Itu karena doa dari ibu. Ya. Yang kedua harus istilahnya mempunyai niat dan tekad ikhlas dari diri pribadi masing-masing. Ya. Jangan sampai niatnya nggak ikhlas, kemudian pekerjaannya nggak ikhlas juga lupa diri. Harus percaya pada diri sendiri, percaya kepada kekuatan diri sendiri, rela berkorban, ikuti sejarah masa lalu maupun saat ini. Itu insya Allah Anda semua akan menjadi bangsa Indonesia yang menghasilkan rakyat banyak. Kalau kita lihat sekarang kan mungkin semuanya tahu lah kayak apa. Baik. Pertanyaan yang sangat memotivasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga dan menghargai warisan sejarah perjuangan kemerdekaan? Nah, itu kalau saya sekarang anak-anak muda kalau diceritakan oh ya dulu sekarang lain. Kalau dulu kan kita harus sekolah itu naik sepeda ontel itu biasa. Sekarang sepeda ontel nggak ngerti dia nggak mau. Ya. Sejarah itu harus dipelajari, harus diingat. Sejarah bangsa, kebangkitan bangsa itu mulai Sumpah Pemuda, mulai ya zaman Mojopahit itu harus dipelajari. Ya. Jangan lalu dulu begini, kan dulu adanya dulu ya dari sekarang, ada dulu ada sekarang. Dan sejarah itu memang apa? Mengulang atau memberikan wawasan zaman dulu begini, zaman sekarang begini. Itu harus bisa memilah dan memilih. Kalau zaman sekarang kan, mohon maaf, mungkin yang ada kenal saudara juga nggak ada, yang kena sabu, pegang polisi. Kalau mau ulangkan, kalau yang
yang dipegang dua. Itu kalau jaga polisi ya, coba tiganya dikeluarkan berapa satu orang. Dan nggak ada, dan orang itu yang kena itu mesti menjadi itu sudah lumrah ya. Karena kenapa kalau dulu 1 gram aja kena, sekarang 1 gram tahun yang bisa dilihat. Itu mudah-mudahan secara itu bisa menambah wawasan kita untuk belajar. Kenal dengan jawaban dari waspada, jangan sampai kita ikut terlibat di dalamnya, terutama yang baik dan juga dalam mahasiswa itu ngomong yang kurang baik. Kasihani Bapak Ibu dan saudara yang telah mendukung sekolah Anda semua. Dari Bapak, apa pesan moral Bapak untuk generasi muda Indonesia saat ini tentang rasa patriotisme dan cinta tanah air? Cinta terhadap bangsa sendiri, cinta terhadap produksi kita sendiri, bangga terhadap bangsa kita sendiri, ya. Itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita tidak cinta budaya kita sendiri, tapi cinta pada budaya orang lain. Yang kita ya orang-orang ini mungkin nggak ada yang kenal dengan Jawa, bukan nggak ada. Ya itulah salah satu kekurangan orang tua kita dalam motivasi pada anak-anak cucunya untuk kita kepada budaya dan bangsa sendiri. Mudah-mudahan adik-adik saya semuanya itu cinta tanah air itu tetap yang baik tentunya, yang tidak baik yang tidak budaya lebaran akhir-akhir orang ya kalau budaya Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki kisah atau pengalaman khusus yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan gotong royong pada masa itu? padanya gas ya, punya itu salah satu. Saya berangkat dari Surabaya ke Timur, berangkat bukan lewat kapal perang tapi lewat kapal dagang, campur itu naik namanya campur itu kapal dagang. Kemudian setelah saya sampai di sini nggak bisa masuk, tembak itu di darat. Akhirnya kapalan balik, karena kan pernah nggak bisa nembak ya, balik. Jalan inap, kemudian di satu gunung itu ada salah satu perahu, biasanya itu nggak otomatis pada jam kapal urut untuk nggak kena temennya, kalau kena ya kayak gitu. Itu pengalaman ya. Kita kembali ke kapal lagi paginya. Dan 3 pagi dan naik kapal turun peduli tidak bisa akhirnya kita dipindah ke Tongkang LST itu. Jadi itu tidak ada tangganya. Kalau sekarang kan sudah ada tangga navigasi kan nggak ada. Jadi ternyata kapal turun ke itu terjun anjlok. Itu saya saat itu ya, tapi saya yang penting kita sampai datang ya selamat ternyata belum sampai di darat kurang pengalaman kena sampai berdasarkan kejatuhan mortir itu. Kalau mortir itu mungkin kalau meledak ya api tadi enggak kita itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa semuanya terjadi karena itu dari Allah Keselamatan dan sebagainya. Sangat bintangnya apapun harus diatasi dengan kekuatan penuh terterang pada pemerintah. Dan ada perkataan dan sebagainya kita sampai dibuat kendala untuk bertindak
lebih baik bagaimana ya. Mungkin ada kekurangan kami dalam kekurangan saya dalam berbicara yang sesuai. Ya saya minta nanti apa yang saya sampaikan juga maknanya dituangkan buku kalau tambah yang baik, dan jangan sampai saya ngomong ini tetap begini ya. Ya tapi sampai keluar saya nanti urusan ngomong ini males. Iya, Pak. Jawabannya memotivasi dan menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang ya Bapak ya. Semoga anak-anak zaman sekarang ini bisa berani dalam berjalan kemerdekaan Indonesia dan mempelajari apa yang Bapak sampaikan biar membuat wilayah lebih baik lagi agar ke depan tahun depan bisa lebih baik lagi. Lebih masih dalam memotivasi diri untuk berbuat lebih baik ya, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Pak, sebenarnya berdoa dan memohon pada pikiran dan kepada kita endingnya tidak capai kepada ya, terima kasih kehadirannya.